Tuhan. Shalom saudara semua yang ada di rumah. Mari sama-sama kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita sembah nama Tuhan, amin. Kita menari dan melompat buat Tuhan kita. Haleluya. Yeay. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Sorakan haleluya. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Dari utara sampai ke selatan, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Biarlah semua yang bernafas memuji-muji namanya. Karena besar kasih setiamu Tuhan, karena anugerahmu ku diselamatkan. Yesus, ku bersyukur dan ku bersuka, dari selamanya sampai selamanya. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersukakan. Sorakan haleluya. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Sorakan lebih semangat lagi. Berikan sorak-sorai paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, amin. Dan sama-sama siapkan hatimu, berikan yang terbaik. Kita akan menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. usah ku takut, sebab Kau sertaku.
cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Sungguh Kau hebat, ajaib dan ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh, 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 oh. Sama-sama katakan, Bapakku datang. Bapakku datang, menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percaya, ada bagiku. Sama-sama katakan dengan imanmu, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Kau hebat, Kau berkuasa. Yesus, mari sama-sama katakan dengan imanmu, tak usah ku takut. Haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Katakan dengan sungguh-sungguh, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, sungguh
Engkau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari sama-sama kita sembah nama Dia. Kami bersyukur Tuhan punya Bapa seperti Engkau Yesus. Tidak akan kami takut, tidak akan kami gentar Tuhan, tidak akan kami bimbang Tuhan, karena Engkau beserta dengan kami Yesus. Kau Allah yang menuntun kami Tuhan, Kau Allah yang memberikan hikmat bagi setiap kami Yesus. Jalan sendiri, Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Ada kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri, Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Mari sama-sama kita bangkit berdiri sambil angkat kedua tanganmu. Katakan tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri, Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Haleluya. Worship you, God, Jesus. Haleluya. Thanks God. Jesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, seluruh jemaat IHK, saya menyampaikan puji Tuhan dan terima kasih atas atensi saudara untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Saudara semua sudah memuji menyembah Tuhan, dan saya percaya pada waktu kita menyembah Tuhan, maka hadirat Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita semuanya, terlebih di dalam keluarga kita masing-masing. Amin. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya undang semuanya bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan, dan kita berdoa bersama-sama supaya firman Tuhan ini tidak kembali dengan sia-sia, tetapi firman Tuhan ini berkuasa atas kita semuanya. Semua bangkit berdiri, mari kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini kami menghadap Tuhan karena kami beribadah bersama-sama. Kami sudah menaikkan puji-pujian dan penyembahan, dan tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Firman ini menjadi kekuatan karena firman ini adalah Engkau sendiri. Urapi kami semua, urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Demi nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya, bersama dengan saya berkata, amin. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya akan melanjutkan karena kita dalam bulan ini membahas tentang hikmat Tuhan, sumber inovasi, ya. Hikmat Tuhan, sumber inovasi. Nah, saya sekarang akan menyampaikan satu judul, merupakan subtema daripada hikmat Tuhan, sumber inovasi, yaitu wisdom and blessing. Jadi hikmat dan berkat. Nah, saudara-saudara,
hikmat diperlukan supaya kita bisa mengalami sebuah terobosan. Hikmat diperlukan ya supaya kita mengalami inovasi di dalam masa-masa sukar seperti ini ya. Inovasi diperlukan ketika sesuatu sudah mentok ya, sesuatu sudah macet ibaratnya. Jadi dibutuhkan sebuah terobosan, satu inovasi. Tetapi ini semua membutuhkan suatu hikmat yang datang daripada Tuhan. Hikmat itu kalau yang datang dari Tuhan ya, maka akan membuat sesuatu mujizat ya, progres dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Haleluya. Nah, kalau kita belajar minggu yang lalu Pastor Fendi juga menyinggung tentang hikmat manusia dan hikmat Tuhan. Nah, saya akan memfokuskan ya dalam khotbah ini ya, saya membagi hikmat itu ada 3, saudara. Jadi yang pertama yaitu adalah hikmat manusia. Kalau saudara membaca dalam Mazmur 111 ayat yang ke-10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Ini hikmat yang bersumber daripada Tuhan. Jadi ya, kalau saudara ingin mendapatkan hikmat yang datang daripada Tuhan, takutlah akan Tuhan. Kata takut itu saudara harus mengikuti perintah Tuhan, tunduk, taat, hormat, menyembah Tuhan ya. Lalu kelompok yang kedua itu adalah hikmat manusia ya. Kalau saudara membaca dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-14, Alkitab berkata, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Jadi ada hikmat yang bersumber ya daripada manusia, yaitu cirinya adalah di dalam hikmat itu ada muatan iri hati ya, ada muatan mementingkan diri sendiri ya. Kalau saudara berhikmat ya datang kepada manusia yang berhikmat, biasanya ya manusia itu memiliki satu tujuan ya. Kalau memberikan satu arahan tuh biasanya namanya manusia, terlepas dari apapun pasti ada pamrih. Makanya itu bersandar haraplah kepada Tuhan, karena Tuhan tidak memiliki pamrih kepada kita. Nah, yang terakhir ini adalah hikmat setan ya. Hikmat setan itu kalau sudah membaca dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10a dikatakan, pencuri datang mencuri, membunuh dan membinasakan ya. Jadi hikmat yang datang daripada roh jahat ya, itu adalah ciri khasnya adalah mencuri kemuliaan Allah ya, mencuri hal-hal yang ya secara lahiriah, lalu membunuh itu bisa membunuh tubuh, membunuh karakter, memfitnah ya. Itu hikmat yang datang daripada roh jahat ya, dan membinasakan karir seseorang, membinasakan masa depan seseorang ya. Maka itu mari sekarang kita belajar sungguh-sungguh supaya hikmat yang kita miliki ini bukan bersumber dari roh jahat, bukan bersumber dari manusia, tetapi bersumber dari Tuhan. Pada waktu kita memiliki hikmat yang bersumber dari Tuhan ya, maka kita akan menerima jalan keluar. Pada waktu kita mengalami persoalan, Tuhan selalu memberikan kepada kita jalan keluar. Dan perlu saudara catat bahwa orang yang berhikmat itu tidak harus lulusan teologi ya, tidak harus sekolah sarjana ya, tetapi cukup Anda berdoa, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan ya, terus bergaul intim dengan Tuhan, maka kita akan memiliki hikmat yang menuntun kepada kita, yaitu supaya kita menerima seluruh janji Tuhan di muka bumi ini. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Nah, saudara, saya akan mengajak saudara untuk membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Lukas 19 ayat 1 sampai yang ke-9 ya. Saudara bisa membukanya dan saya akan membacakan ayat yang pertama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ ya. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di
rumahmu, kata Tuhan Yesus. Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Yang sekiranya ada sesuatu yang kuperas daripada seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayat yang ke-9, bersama-sama kita baca 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Tepuk tangan yang paling meriah untuk firman Tuhan yang dahsyat. Nah, saudara ngerti bahwa Sakyus ini, ya kalau saudara dulu pernah ngajar sekolah minggu, ya, atau pernah bersekolah minggu, ya, itu ada lagu Sakyus, orang pendek, betul kecil, ia panjat pohon ara, ingin melihat Yesus, ya, lagunya seperti itu. Nah, kita belajar Sakyus itu orang yang pendek. Arti dari kata Sakyus itu sebetulnya adalah murni dan saleh, saudara. Tetapi karena dia penuh kelemahan, ya, karena dia banyak kekurangan, ya, di sisi lain juga ada kelebihan, ya, saudara. Dia seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu adalah orang yang sangat dibenci pada waktu itu, ya, karena kepala pemungut cukai itu orang yang suka memeras sesamanya, orang yang suka menaikkan pajak, ya, dengan seenaknya, ya, saudara, ya. Lalu walaupun kaya tetapi dia sombong, ya, tetapi dia memiliki tubuh yang pendek alias kerdil, saudara, ya. Walaupun dia kaya, dia memiliki segala-galanya, tetapi sesungguhnya ada 3 hal yang menjadi kekurangan daripada Sakyus ini. Yang pertama adalah spiritnya, ya. Spiritnya apa? Spiritnya itu, ya, dia memiliki kelemahan spirit. Kenapa spiritnya? Spiritnya tidak sukacita, karena walaupun kaya tetapi hatinya tidak bahagia, ya. Banyak loh orang-orang kaya yang hatinya tidak bahagia, ya. Lalu secara fisik, ya, dia kerdil, tidak bisa tinggi seperti orang-orang yang lain. Tetapi satu hal yang luar biasa, pada waktu dia mendengar Tuhan Yesus, dia ingin tahu orang apakah Yesus itu. Luar biasa. Ada satu terobosan, ada satu ide, ada satu hikmat yang luar biasa. Apa tuh hikmatnya? Dia tidak berkata kepada teman-temannya atau pengawal-pengawalnya. Biasanya orang kaya itu kan punya pengawal, saudara, ya. Lalu dia berkata mungkin dalam hatinya, aku akan naik pohon, aku akan memanjat pohon. Ya, dia tidak menyerah. Dia memiliki sebuah ide brilian, saudara, ya. Waktu dia naik pohon ara, waktu saya ke Israel, itu pohon aranya itu masih ada. Ya, saya tidak tahu apakah itu pohon ara betulan atau pohon ara yang memang sudah rekayasa, maksudnya ya diidentikan seperti yang pada awalnya, ya. Tapi waktu itu saya hanya berkata, oh, pohon aranya seperti itu. Lalu pada waktu Sakyus naik pohon, Yesus mengerti, Yesus lihat, dia berkata, turunlah Sakyus, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Saya tahu itu merupakan sukacita yang luar biasa. Ini yang saya bilang, ini adalah sebuah inovasi, sebuah terobosan. Orang kaya punya segala-galanya, dia sombong juga, namanya orang kaya, pasti hartanya banyak, tetapi di sisi lain dia punya satu kelemahan, hatinya tidak bahagia, saudara, ya. Tapi waktu Tuhan Yesus melihat dan menyuruh dia turun, ya, hatinya Sakyus, dikatakan ayat yang ke-6, hatinya sukacita. Ayat yang ke-6 saya baca ulang, ya. Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Luar biasa. Jadi yang dimaksud inovasi itu bukan hanya berbentuk dalam bentuk berkat-berkat yang kelihatan saja. Berkat sukacita itu juga penting, ya. Ada banyak orang kaya tapi tidak memiliki sukacita. Ada orang hartanya banyak tapi tidak memiliki sukacita. Ada orang perusahaannya banyak tapi justru perusahaannya dipakai rebutan anak cucunya. Ada orang yang gerejanya besar tapi justru anak cucunya rebutan gereja besar. Tidak ada sukacita.
Ya, engkau membutuhkan inovasi yang bersumber daripada hikmat ilahi. Ya, usaha luar biasa, saudara ya. Orang itu kalau mau berusaha, saya percaya, ya, Tuhan itu melihat kesungguhan hati kita. Ya, orang mau berusaha, pasti Tuhan berikan ide, saudara ya. Maka itu dalam menghadapi masa-masa sukar seperti ini, pesan saya sebagai gembala jemaat IHK dimanapun Anda berada, jangan menyerah dengan keadaan. Sakius yang penuh dengan kekurangan, di sisi lain dia juga banyak kelebihannya. Itu pun dia tidak tinggal diam. Dia tidak berkata, kenapa aku dilahirkan pendek, kenapa aku dilahirkan kerdil, kenapa aku tidak bisa seperti orang yang lain yang tinggi-tinggi, ya. Tapi dia memiliki ide brilian, saudara-saudara ya. Maka itu mari hari ini kita belajar, ya. Dan Yesus menginap di rumahnya. Saudara tahu, Sakius bersama dengan keluarganya. Yesus berkata di ayat yang ke-9, hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Ya, jadi yang kedua, inovasi bukan hanya bicara tentang materi saja. Di samping kebahagiaan, inovasi bicara juga tentang keselamatan. Katakan sama-sama, keselamatan. Haleluya. Nah, saudara, sekarang kita mau lihat, ya, ada beberapa bagian yang perlu kita lihat. Hikmat yang dimiliki oleh Sakius menghadirkan Yesus dalam hidupnya, di dalam keluarganya ada keselamatan terjadi, ada kebahagiaan terjadi. Kenapa demikian? Yang pertama, kalau kita kembali ke Lukas 19 ayat yang ketiga, ya, kita baca bersama-sama. Lukas 19 ayat yang ketiga. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab apa? Badannya pendek, ya saudara ya, badannya kerdil, saudara. Tetapi dia memiliki akal, dia memiliki hikmat. Ya, yang pertama, ya, saya tulis, Sakius adalah jenis orang yang mau berusaha, bukan menyerah dengan keadaan. Katakan sama-sama, aku pun juga tidak mau menyerah dengan keadaan. Ya, teman saya Jonathan Prawira membuat lagu, ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa. Ya, jangan menyerah sebelum Anda mencoba. Waktu Anda mencoba naik pohon seperti Sakius, ya, di situ Tuhan melihat, di situ Tuhan berkenan, di situ ada terobosan, di situ ada inovasi. Dua hal besar diterima oleh Sakius. Yang pertama, kebahagiaan. Yang kedua, keselamatan. Oh, dahsyat. Keselamatan ini bukan hanya bicara mati masuk surga, termasuk yang sakit disembuhkan. Maka hari ini kalau ada yang sakit, yang tergeletak di rumah sakit karena COVID-19, saya berdoa dari tempat ini dalam nama Yesus, sakitmu disembuhkan oleh Tuhan. Yang mau disembuhkan katakan amin. Yang berkata amin katakan yes, aku sudah sembuh. Amin. Itu keselamatan. Kata keselamatan juga pemulihan. Amin. Engkau dipulihkan dari keterpurukan, utang piutang, saudara. Masa-masa pandemi seperti ini banyak sekali orang-orang yang mengalami kesulitan. Tapi kalau saudara bergerak dengan hikmat Tuhan, saudara bukan menjauh dari Tuhan. Ada lagu berkata, engkau jauh, aku jauh, engkau dekat, aku dekat. Itu bukan Tuhan kita. Amin. Pada waktu kita menjauh, Tuhan mendekat. Pada waktu kita mendekat, Tuhan tambah mendekat. Amin. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Katakan sama-sama, aku adalah anak Tuhan. Saudara, Tuhan itu sebetulnya menciptakan kita itu, ya, menciptakan manusia pada awalnya itu disuruh berusaha, bukan disuruh menyerah dengan keadaan. Walaupun engkau dalam kekurangan, walaupun fisik tidak mendukung, wajah pas-pasan, saudara ya. Tetapi begitu engkau mendekat kepada Tuhan, berusaha, di situ ada kasih karunia yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Saudara bisa membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15. Alkitab berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan di dalam Taman Eden. Maaf ya, bukan Taman Edan, Taman Eden, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Perhatikan, jadi pada waktu Tuhan menciptakan manusia yang namanya Adam dan Hawa,
Tuhan ciptakan dari tanah, dari debu tanah, ya, di samping suruh berkuasa, suruh beranak cucu, Tuhan itu menempatkan manusia itu untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Perhatikan. Jadi kalau ada manusia yang hari-hari ini mengalami persoalan lalu tidak mau berusaha, ya, orang Jawa bilang krido lumaing asto, alias apa? Minta-minta. Perhatikan, engkau diciptakan Tuhan bukan untuk menjadi orang yang minta-minta, tapi untuk menjadi orang yang berusaha bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Kita tidak minta-minta, tapi kita memberi. Katakan sama-sama, aku memberi. Amin. Sakius bukan tipe orang yang tidak mau berusaha. Sakius bukan tipe orang yang menyerah dengan keadaan, saudara. Tapi Sakius orang yang mau berusaha. Ya, mari, saudara, engkau berusaha mendekat Tuhan. Bangun pagi menyembah Tuhan, bangun pagi membaca firman Tuhan, puji-pujian penyembahan memberkati hidupmu. Ya, lalu pada waktu saudara menyembah pagi-pagi kepada Tuhan, bangun jam 4, bangun jam 5. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Ya, lalu Tuhan berkata, Paulus, apa yang kamu minta dari saya? Hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Hari ini aku akan memberkati kamu. Hari ini aku akan menyembuhkan sakit penyakitmu. Hari ini aku akan memulihkan keadaanmu. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan. Jangan menyerah. Ya, dulu kalau kita sama-sama waktu kita masih on-site, ya, belum ada virus pandemi, virus COVID-19, ya, lalu kita nyanyi jangan lelah, ya, atau apa, bekerja di ladangnya Tuhan. Tapi sekarang ada pandemi, semua lelah, ya. Jangan lelah, mencoba, terus mencoba dan mencoba dan mencoba. Jangan melihat kekurangan, lihat Tuhan. Amin. Naik pohon, ya, dekat dengan Tuhan. Nanti Tuhan ngomong, turun. Aku mau memberkati kamu. Aku mau menyembuhkan sakitmu. Aku mau membuat suamimu bertobat. Aku mau membuat sakit penyakit istrimu yang kena miom itu loh, itu sembuh. Ya, aku mau membuat anakmu yang nakal itu jadi hamba Tuhan, tidak nakal lagi. Amin. Ini yang pertama. Ya, kita harus belajar dari sikap dan kehidupan Sakius. Saudara, hikmat yang Sakius miliki menghadirkan Yesus dalam hidupnya dan dalam keluarganya ada keselamatan besar terjadi. Itulah inovasi yang dahsyat. Yang kedua, ya, Sakius ini adalah jenis orang yang bersemangat. Jadi bukan orang yang letih lesu dan berbeban berat. Tertindih dengan beban berat, ya, lalu jalannya bongkok, ya, bukan. Lukas 19 ayat yang keempat, Alkitab berkata, maka larilah. Kata lari itu bukan berjalan pelan-pelan. Maka larilah Sakius mendahului orang banyak. Ya, badannya kecil, pendek, cebol, kerdil, tapi dia lari mendahului. Itu perjuangan yang besar. Ya, lalu Sakius memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dahsyat. Tidak menyerah, lalu dia bersemangat. Perhatikan, kalau Anda memiliki persoalan, engkau tidak menyerah dengan keadaan, lalu Anda bersemangat, dahsyat. Engkau akan berjumpa dengan Tuhan. Engkau akan mendapatkan mujizat. Engkau akan mendapatkan inovasi yang datang daripada Tuhan. Amin. Saudara, ini dahsyat luar biasa. Kalau sudah membaca di ayat yang kelima, ayat yang keenam, di situ dikatakan ketika Yesus sampai ke tempat itu, yang melihat ke atas, Sakius nangkring di pohon, ya, dan berkata, Sakius, turun, sebab hari ini aku akan numpang nginep di rumahmu. Ayat yang keenam, perhatikan. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Yang tadi sudah kita baca berulang-ulang. Saudara, Sakius itu orang yang bersemangat. Orang yang bersemangat akan mendapatkan Tuhan. Kalau kita mendapatkan Tuhan, kita akan sukacita. Kalau kita mendapatkan Tuhan, kita akan mendapatkan inovasi. Sukacita itu adalah roh sukacita. Amin. Itu adalah inovasi besar. Walaupun saudara tidak punya uang sebanyak uangnya Sakius, tapi sukacita ilahi itu membuat kita luar biasa. Kenapa?
Paling tidak engkau ingat bahwa namaku dan namamu sudah dicatat oleh Tuhan di kitab kehidupan yang kekal di surga yang mulia. Siapa percaya kalau nama kita sudah dicatat oleh Tuhan di kitab kehidupan yang kekal di surga yang mulia? Lambaikan tanganmu, lalu berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Amsal 18 ayat yang keempat, Alkitab berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Orang kalau gak semangat didorong-dorong, ditarik-tarik, kenapa tak mau datang? Didorong-dorong, kenapa tak mau maju? Kenapa? Sebab ada roh letih lesu dan berbeban berat. Amin. Saya dengan kawan-kawan IHK akan menyiapkan untuk kita rekaman lagu-lagu lama. Ya, lagu-lagu lama, lagu-lagu gaya Pantekosta. Ya, di sisi lain saya juga persiapkan ada beberapa lagu. Ya, sudah ada 9 lagu yang nanti kita akan kita akan online-kan, ya. Dan saya sudah suruh sama anak-anak muda untuk membuat lagu-lagu, ya. Supaya apa? Supaya hati kita ini semangat, penuh sukacita, seperti Sakeus lari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon. Oh, dahsyat. Lalu mendapatkan sukacita. Kenapa dapat sukacita? Kenapa dapat keselamatan? Kenapa ada inovasi sukacita, inovasi keselamatan? Saudara, karena Sakeus ini orang yang semangat. Tadi Amsal kan berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung atau mengatasi penderitaannya. Tetapi orang yang tidak semangat, didorong-dorong pun malah macet, ditarik-tarik malah seperti babi. Sudah tahu babi? Maaf ya, bagaimana kalau seekor babi mau dimasukkan ke keranjang babi itu? Saya masih ingat waktu kecil. Ya, Anda mendorong babi, tidak mungkin babi bisa masuk keranjang. Ya, caranya gimana? Tarik buntutnya, sup, dan dia lari, sup, begitu. Itu caranya. Kok Pak Pendeta tahu? Lah waktu kecil sering nonton gitu, ya. Jangan Anda jadi Kristen, Pak, ya. Kalau ditarik, enggak mau. Ayo ibadah, ayo berdoa, ayo puasa, ayo nyembah Tuhan. Besok. Saya ini paling nggak suka orang yang suka menunda-nunda. Ya, saya paling senang kepada orang yang mempersiapkan, termasuk mau khotbah itu dipersiapkan, termasuk mau puji-pujian semua dipersiapkan. Ya, sebab dalam hidup ini saya punya satu moto, ya, daripada aku melakukan sesuatu yang hanya asal-asalan, lebih baik aku tidak sama sekali. Kalau aku mau melakukan sesuatu, aku harus menjadi yang terbaik, walaupun aku bukan yang terbaik. Ya, the best or nothing. Ya, gitu ya, the best or nothing. Ya. Itu jadi harus bersemangat hidup ini. Hasil akhirnya serahkan kepada Tuhan. Oleh anugerah Tuhan engkau mendapatkan apa seperti yang sudah doakan. Inovasi dalam hidup ini, terobosan dalam hidup ini. Yang terakhir yang kita perlu belajar dari sikap Sakeus, ya. Sakeus adalah orang yang berhikmat. Dia mendapatkan lawatan Tuhan, lalu dia bertobat, mendapatkan inovasi, ya, mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Lukas 19 ayat 8 sampai yang ke-9. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku, misalnya hartanya 10M, 5M dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin yang sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang yang telah kuperas dulu, dan akan kukembalikan 4 kali lipat. Wih, dahsyat. Kenapa ini? Ya, ini inovasi pertobatan. Nah, perhatikan ya. Jadi bertobat itu juga perlu inovasi. Seperti orang merokok. Ada loh orang mau putus rokok itu, waduh, bercerai dengan rokok itu susahnya luar biasa. Seperti saya dulu. Dibaptis dulu rokoknya, rendam di air lalu nanti disulut. Ya bagaimana bisa? Dikurangi, kalau dulu 12 batang lalu dikurangi dulu 5, ya kambuh lagi pasti. Tapi kalau Anda bertobat, Tuhan, aku mau bertobat sebab aku sudah berjumpa dengan Engkau, ya. Yang ada dalam hidupku itu adalah roh
Kristus. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Yang tidak mungkin pasti jadi mungkin, yang nggak bisa pasti jadi bisa, yang nggak selamat pasti selamat. Amin. Nah itu ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Dahsyat ya, 3 perkara, 3 hal kita sudah banyak belajar dari sikap yang dimiliki oleh Zakius. Dia orang berhikmat ya. Orang yang berhikmat biasanya hikmat itu disertai dengan akal budi ya. Hikmat itu dan akal budi itu lalu disertai dengan tindakan seperti iman. Nah, pada waktu hikmat, akal budi disertai dengan tindakan, di situ timbul pengertian. Hikmat, akal budi, tindakan, dan pengertian, disitulah timbul apa? Mujizat, timbul inovasi. Saudara-saudara, dalam menghadapi masa-masa seperti ini, saya pesan, jangan menyerah dengan keadaan. Apalagi hari-hari ini, kalau sudah lihat di India, ya, virus corona gelombang kedua, bahkan ada orang yang berkata gelombang ketiga. Begitu banyak paparan infeksi, orang tidak menjaga diri, ya, orang semena-mena lupa. Ya, orang tidak mau taat, orang yang nggak taat itu cilaka, saudara. Tapi kalau kita taat kepada Tuhan, taat kepada pemerintah yang ada, saya percaya hidupmu diberkati oleh Tuhan. Kita memiliki hikmat, kita pakai hikmat ini supaya kita mendapatkan pengertian, hikmat dan pengertian, lalu kita kerjakan. Di situ ada inovasi, ada terobosan, ada mujizat terjadi. Ini yang bisa saya sampaikan kepada saudara di minggu hari ini. Saya berdoa, engkau yang sakit, mari. Yang sakit, mari. Saya panggil saudara, bangkit berdiri. Semua berdiri, yang sakit berdiri. Haleluya, saya mau berdoa. Kalau Zakius diselamatkan, walaupun dia tidak sakit, tapi secara spirit dia sakit, saudara ya. Tapi dia mendapatkan inovasi yang datang daripada Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, diselamatkan seluruh isi rumahnya. Ya, oh dahsyat, sebab ini pun juga anak Abraham. Saya berdoa, mari. Yang sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Boleh dengan tangan kanan, boleh dengan tangan kiri. Taruh tanganmu di tempat yang sakit. Sama berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang ditaruh di tempat yang sakit. Kalau Zakius, Tuhan beri keselamatan. Hari ini hambamu berdoa, engkau yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Mendapatkan pertolongan Tuhan dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Rasakan, yang sakit sudah sembuh. Engkau yang ada miom, ya, yang mengalami cancer, ya, yang saudara-saudara ada kelemahan-kelemahan tubuh yang lain, boleh disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Yang mengalami kesulitan ekonomi, utang tidak bisa bayar, ya, ditagih tarsuk, kadang kau sembunyi, angkat kedua tanganmu, haleluya. Saya mau berdoa, biarlah hari ini berkat yang diterima oleh Zakius, ya, dibagi-bagikan separuh daripada hartanya. Saya berdoa dalam nama Yesus, hari ini surga juga membagi-bagikan berkatnya kepada orang yang mau bertobat di dalam nama Yesus. Sehingga segala usahamu, segala pekerjaanmu dipulihkan Tuhan, diberkati Tuhan demi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Turunkan tangan saudara. Kau yang mengalami kesulitan di dalam komunikasi dalam keluarga, sehingga keluargamu tidak ada damai sejahtera, supaya engkau mengalami inovasi, engkau mendapatkan kebahagiaan, mari sekali lagi engkau angkat kedua tanganmu. Saya berdoa dalam nama Yesus, keluarga-keluarga yang kacau, keluarga-keluarga yang hancur, yang di ujung tanduk mau ada perceraian, mau cerai, sudah didaftarkan di pengadilan, dalam nama Yesus tidak ada perceraian. Ada kebahagiaan yang Tuhan kirimkan, yang Tuhan berikan. Ada inovasi dalam keluarga, sehingga keluarga yang sudah retak dipulihkan Tuhan. Demi nama Yesus terjadi atas keluarga saudara. Demi nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Demi nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama dengan saya berkata, amin, 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 amin.
Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, Happy Sunday. Mari sama-sama saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan melalui rekening yang ada di layar Anda. Mari sama-sama saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa yang baik, Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan. Kami percaya Tuhan Kau memberkati setiap kami. Apa yang kami kerjakan Tuhan, Kau memberkati kami. Tuhan, kami memberi karena kami begitu mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada siang hari ini. Biarlah apa yang sudah kami dengar termeterai dalam hati kami dan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam kami menjalani kehidupan kami ini. Memberkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu, Bapak Paulus Eko Dianto Tuhan. Biarlah hamba-Mu diberkati Tuhan di dalam pelayanan, pekerjaan Tuhan. Apapun yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung Tuhan. Berdoa juga untuk satelit-satelit IHK kami, baik yang ada di Bandung, di Bogor, di kota, AS Ministry, dan IHK Internasional. Tuhan memberkati setiap pelayanan-pelayanan hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan untuk melayani. Memberkati kehidupan mereka, pelayanan mereka, pekerjaan mereka. Memberkati juga seluruh jemaat IHK kami dimanapun berada. Biarlah selalu dalam lindungan Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan keregaan di dalam kehidupan mereka semua Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa negara kami. Biarlah Tuhan tetap melindungi bangsa negara kami Tuhan. Memberkati pemimpin-pemimpin kami, baik itu presiden, wakil presiden, menteri-menteri sampai aparat yang terkecil sekalipun Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan ada di dalam hati mereka, sehingga mereka memimpin bangsa negara kami dengan baik dan benar di atas takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa negara kami, khususnya saat ini Tuhan kami diliputi dengan ketakutan virus corona Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus bahwa sebentar lagi virus ini akan berlalu dari bangsa dan negara kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi kerinduan kami. Sebelum kami mengakhiri doa kami ingin memperkatakan kata-kata iman. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kanan kita, tangan kiri kita taruh di dada. Kita akan memperkatakan kata-kata iman. 1, 2, 3. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Terima kasih Tuhan. Ialah yang menjadi kerinduan hati kami. Ini bukan sekedar kata iman, tapi benar-benar terjadi dalam kehidupan kami. Kami akan menerima berkat doa dari hamba-Mu. Puji Tuhan, semua jemaat IHK dimanapun Anda berada. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Haleluya. Ora masyara lama. Kekasih-kekasih Tuhan, jemaat IHK yang luar biasa dimanapun engkau berada. Sekarang terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menuntun, menyertai, memberkati, bahkan menjadikan kita kepala dan bukan jadi ekor, naik terus dan tidak akan pernah turun, mulai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bersama dengan saya berkata amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu dan salam IHK.